lawan rumah siapa nang paling parak. Nah itu nang paling utama kita berbuat baik. Karena jiran atau tetangga ini adalah salah satu hak bagi kita untuk berbuat baik. Bahkan diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha batakun lawan Nabi. Ujar Aisyah, wahai Nabi, kira-kira yang mana yang paling utama? Seandainya uluninah hendak memberi hadiah atau hendak memberi sesuatu kepada tetangga, kira-kira wahai Rasulullah, yang tetangga yang mana, rumah yang mana yang paling patut, yang paling bagus ulun julung, ulun barii? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah atau tetangga yang mana paling dekat, yang paling parak daripada pintu rumah engkau. Nah, mana yang paling parak? Kalau kita di sini yang paling parak pasti dia yang batatai rumah. Kalau lain kalau orang misalkan rumahnya seperti di dalam gang-gang ya, kalau kemungkinan rumahnya tuh bilang anak apa jurang, anak bilang mau sampuk. Nah, jadi nisbah yang paling utama untuk berbuat baik itu yang paling parak. Tapi kalau semuanya bagus juga ya, kalau lah yang samping kanan ada yang tak jauh, ada yang tak parak, bagus juga. Tapi itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita kada kawa membantu lawan orang tetangga yang banyak, paling ada yang paling parak barang. Yang paling parak nisbah daripada pintu rumah kita. Wa fil hadis inna minal jirani man lahu salasatu huquqin wa huwal jarul al muslimu dzul qarabah wa minhum man lahu haqqani wa huwal jarul muslim wa minhum man lahu haqqun wahidun wa huwal jarud dhimmi. Dan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ada di dalam hadis ujar Rasulullah, sesungguhnya daripada jiran itu kita berjiran, kita bertetangga, yang mana orang jiran kita itu baginya itu ada mempunyai 3 hak. Ada yang mempunyai 3 hak, ada yang mempunyai 2 hak, ada yang mempunyai 1 hak. Kita bertetangga, tetangga kita itu dapat 3 hak. Tetangga kita itu dapat 2 hak. Tetangga kita itu dapat 1 hak. Kayak apa contoh-contoh atau misal yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita bertetangga yang mempunyai 3 hak, haknya itu mendapatkan 3, yaitu tetangga yang Islam dan mempunyai kerabat. Nah itu berarti yang pertama inya itu tetangga kita, yang kedua inya Islam, ya kan? Yang ketiga keluarga pulang. Artinya apa? Berarti itu mempunyai 3 hak lawan kita. Yang pertama hak tetangga. Yang kedua hak sesama Islam. Karena orang Islam itu ujar Nabi Muhammad SAW bersaudara. Itu kalau. Yang ketiga hak keluarga. Nah jadi itu dapat 3 hak kalau sudah menjadi tetangga, orang Islam lawan keluarga. Dan setengah daripada mereka tetangga itu orang yang baginya yaitu 2 hak.
Dan bermula dia yang pertama menjadi tetangga, yang kedua orang Islam. Artinya ini cuma dapat dua hak aja. Kenapa? Karena tetangga kita lawannya Islam, tapi lain keluarga kita. Ya kalau kadang-kadang kita dihiga rumah kita, tetangga kita lain keluarga kita, tapi nya dapat hak juga. Malah mendapat dua hak. Pertama tetangga, yang kedua orang Islam. Dan setengah daripada mereka, kata baginda Rasulullah, orang yang baginya itu ada hak yang satu, dan bermula dia itu tetangga kafir zimmi. Kalau kita ini besi tetangga ternyata orang kafir, tetap orang kafir itu dapat hak menjadi tetangga kita. Artinya apa? Tetap kita disuruh berbuat baik lawan tetangga kita, walaupun tetangga kita itu bukan orang Islam. Tetap aja. Oh ini lain Islam aja, lain keluarga, nya kafir. Jadi kita kada perlu berbuat baik lawan inya. Nah itu salah. Lah, tetap ujar Rasulullah, walaupun inya kafir, tapi kafir zimmi, kafir dijamin daripada keselamatan. Nah orang kafir zimmi itu tetap inya mendapat hak menjadi tetangga, maka disuruh kita berbuat baik lawan kafir tersebut. Yang namanya orang kafir kadang-kadang ya kalau lah bukan agama kita, beda agama kita, kadang-kadang kebiasaannya, kelakuannya, ya kalau adat istiadatnya beda lawan kita. Kenapa? Karena orang kafir. Tapi tetap aja disuruh Rasulullah untuk berbuat baik. Seperti mana diceritakan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar nih yang mana asalnya orang yang jauh lawan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mana asalnya berbuat dosa. Orang yang asalnya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia bertaubat kepada Allah, menjauhi maksiat apa yang dikerjakannya, maka dia termasuk orang yang dekat lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini salah ya kalau berbuat maksiat, ya kalau menggawi dosa, mumpung kita masih hidup, karena selama kita masih hidup, kalau kita bertaubat itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal roh kita ini kada sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai nang parak matinya tuh sudah anak taubat. Nah itu kada diterima oleh Allah. Atau matahari timbulnya, terbitnya di mana itu, di sebelah barat lah, pas kiblat situlah, karena timbulnya di situ kalau lah. Nah bila sudah timbulnya di situ, orang hendak bertaubat kada diterima lagi. Artinya parak hari kiamat sudah. Nah jadi Malik bin Dinar ini orang yang luar biasa berbuat kejahatan oleh Allah Ta'ala, tapi karena ia taubat kepada Allah, maka termasuk orang yang parak lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang kada berdosa baginya. Nah, ini keuntungan bagi kita lah. Maka kesempatan bagi kita makanya kita dianjurkan setiap hari itu istighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Malik bin Dinar nih orang yang termasuk dekat lawan Allah taala. Di samping rumahnya atau di tetangga ada bisi tetangga orang Yahudi.
Ini kan tadi orang Yahudi tadi beda lawan adat istiadat orang Islam. Beda kebiasaannya lawan orang Islam. Dan orang Yahudi itu ada sebahagiannya yang baik, ada sebahagiannya kada baik. Ya kalau ini tetangganya Malik bin Dinar ini pas kebetulan orang Yahudi akhlaknya, kelakuannya kada baik. Kenapa? Si tetangga ini, orang kafir ini membikin atau maulah kamar mandi atau WC yang mana tempat kotorannya itu ditaruhnya di andaknya dekat parak rumahnya Malik bin Dinar. Dan juga inyam dasar bakarinah juga. Kalau bahasa kita di sini, kalau kita hendak mau ulah tempat sapiting itu kalau lah wadah kotoran itu bujur-bujur ya kalau. Artinya bujur-bujur ditutup di semen. Jangan sampai baunya itu keluar. Ya Allah. Amun baunya keluar, maka mengganggu daripada tetangga kita. Ya kok. Karena baunya seandainya nyaman kada apa-apa. Ya Allah. Ini namanya kotoran, ya kada nyaman. Ini memang sengaja orang Yahudi ini maulahnya itu jaga paribasanya. Sekira kayak apa? Kotorannya itu marimbas. Sekira karena ini rumahnya Malik bin Dinar ini. Tapi dengan perbuatannya orang kafir tersebut, Malik bin Dinar ini diam aja, biasa aja. Bahkan setiap hari dibersihi, biasa aja. Bahkan orang kafir sendiri kada sabar nih. Orang kafir itu kada sabar menunggu sahariknya Malik bin Dinar. Nah ini orangnya kayak itu. Nang saharik yang kada sabar ya kalau kada sabar menunggu daripada Malik Dinar sakira inya saharik. Nah itu. Nya dasar kayak itu ya kalau lah. Kalau sudah menyakiti orang itu ya kada nyaman benar. Kehendaknya itu sekira orang itu terasa juga lalu sehari atau puas tuh inya. Itu kan. Nah 1 bulan menunggu nih kade juga. Apa nih Malik bin Dinar dilihat akan Malik bin Dinar biasa aja. Beberapa bulan dilihat akan. Akhirnya kada sabar lagi orang kafir ini tadi. Kada sabar. Kada sabar hendak minta tagurnya kada sabar lagi. Kan kalau bahasa kita tuh kita kalau nang kayak itu tuh berhak kita menagur ya kalau. Kalau nya kada masih berhak kita melaporkan. Itu kan. Kenapa? Karena ini mengganggu ya kalau mengganggu. Akhirnya orang kafir tadi kada sabar menunggu daripada teguran Malik langsung mendatangi. Hei Malik bin Dinar, kenapa engkau? Aku kan ini nah, memang sengaja ujarnya maulah kamar untuk apa? Untuk qadha hajat ini dan kotorannya ini sengaja aku sakira kena imbasnya ke rumahmu ini. Memang sengaja aku kan. Kenapa? Pian kada sarik. Lalu apa? Karena engkau itu adalah hak jiranku kata Malik bin Dinar. Maka dengan sebab itu, dengan sebab akhlaknya, namun kayak kita kan ada lagi sebenarnya kayak itu searik ya. Tapi kan ini hak daripada jiran kata Malik bin Dinar. Maka dengan sebab itu orang kafir tersebut masuk Islam di hadapan Malik bin Dinar. Ini sebab apa? Dengan sebab akhlaknya yang bagus. Pandur kaifa asbata lil jari dhimmi haqqal jiwar ma'a kufrihi ta'rib bihi azmata qidi haqqal jar wa mahallahu fid din. Maka pandanglah olehmu kata Imam Habib Abdullah Haddad bagaimana menetapkan ya Rasulullah bagi tetangga orang kafir dhimmi akan hak tetangga. Artinya lawan orang kafir aja Rasulullah artinya menetapkan ada hak untuk berbuat baik lawan orang kafir beserta kekafirannya.
niscaya engkau mengetahui dengan dia. Artinya berbuat baik itu akan sebesar-besar kuat hak jiran dan tempatnya di dalam agama. Apalagi artinya kalau bertetangga, berjiran, lawan sama-sama orang Islam. Lawan orang kafir haja Rasulullah menyuruh berbuat baik, apalagi sama-sama orang Islam. Fa'alaika rahimakallah bil ihsan ila ziranika hasibal imkan waqda kaffil adha anhum mutlaka wa ihtimalil adha minhum in kana wasta'in billah wasbir. Maka lazimi atas engkau mudah-mudahan diberi rahmat akan engkau oleh Allah dengan berbuat baik kepada jiran engkau sekira-kira mungkin, sesudah menahan gangguan daripada mereka semata-mata dan menanggung gangguan daripada mereka jika adalah iya. Ya, jadi termasuk hak kita juga kalau kita diganggu jiran kita ini seperti Malik bin Dinar tadi kan. Kita menahaninya itu termasuk hak kita juga. Dan minta tolonglah dengan Allah dan bersabar. Artinya kita kada kawa juga bang yang loleh. Kada kawa kita manahani ya kalau loleh. Mun kita ini bertetangga disakitinya terus, diganggunya terus. Kada kawa kita kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya dia minta tolong dan bersabar. Ya kalau mun kada ada pertolongan Allah kada kau bersabar kita. Ya kalau dengan sebab ada pertolongan Allah lalu kau kita bersabar. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak diberikan sifat-sifat akan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar mereka, dan tidak diberikan akan dia kebaikan kecuali mempunyai keberuntungan yang besar. Artinya orang itu kada diberi kebaikan kecuali orang-orang yang sabar. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan akan orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan ketiadaan batasnya. Jadi kalau orang sabar itu luar biasa. Ya kalau lah ganal pahalanya. Asal sabar. Ya kalau makanya banyak para aulia Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka itu dijadikan Allah taala wali? Karena mereka itu banyak sabarnya. Nah itu. Jadi orang-orang yang sabar itu luar biasa. Disempurnakan pahala. Amun kada sabar pasti banyak menggerunum dah kita. Apapun kejadiannya, apapun masalahnya, kalau kada sabar pasti sudah. Makanya orang-orang yang sabar luar biasa orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada diberikan Allah sifat yang sabar, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin.